manual, sudah jadi navigator, dan sekarang saya jadi penumpang khususnya di baris ketiga. Nah, posisinya kayak gini. Di sini ada Bro Stephen dari SA.com di kursi tengah. Yang jadi driver Bro Handi dari autojatim.com, kemudian navigatornya Mbak Pamela dari Kontan. Santai bener ya, kayaknya udah merem tau dah. Oke, sekarang kita lihat tol. Di sini ada suara dari ini ya, dari apa sih, dari jalan tol ya, kayaknya kenceng juga masuk ke dalam ya suaranya ya, kedengeran ya. Di bawah sebelahnya roda di bawah. Iya. Kita roda. Ini ketiga, lihat posisinya begini udah mepet. Ini Malang Surabaya sekitar berapa berarti 2 jam? 54 kilo ya. 54 kilo. Sebenarnya duduk ini. Ini bisa lihat posisi kepala masih ada. Ini ada cekungan. Ini ada kapolter. Dan kita bisa lihat bagasi. Tolong dinyalain Pak, gedein, paling pol. Nah, ini AC depan paling pol. Sekarang kita nyalain ini. Ini paling pol juga. Jadi, kipas belakangnya ini, yang namanya air circulator, kalau buat gua dingin sih enggak, tapi kayak ngasih udara, angin lah ke belakang. Jadi nggak begitu panas. Cuma masalahnya, ini flapnya ini, itu kayak masuk langsung ke muka. Jadi hati-hati loh, kalau kena muka angin ini bisa kena Bell's palsy. Dan ada satu hal yang gue nggak suka sama air circulatornya ini atau kipas anginnya ini, yaitu berisik. Meskipun udah kita kecilin, dia tetap berisik. Ada suara angin, zzz, gitu ya. Mungkin Toyota dan Daihatsu harus belajar kepada Mas Point untuk menciptakan kipas angin yang tidak berisik. Ciptailah produk-produk Indonesia. Kalian pakai Avanza baru atau enggak Calya baru yang punya oli Norway, itu biaya servisnya sangat mahal sekali karena olinya mahal meskipun dia hanya 3 liter. Kemudian untuk driving position ya, kalau menurut kalian Avanza itu udah paling gak enak, ternyata ini lebih gak enak lagi. Kenapa? Karena dengan posisi kaki gue yang pas seperti ini terasa setirnya terlalu jauh. Kelihatan kan tangannya agak lurus, dan juga posisi mengemudinya sangat-sangat tinggi, tapi setirnya sangat-sangat rendah dan tidak bisa diatur secara tilt steering, apalagi teleskopik. Tapi untungnya, satu hal yang gue suka dari mobil ini, dia punya armrest di bagian sini, meskipun armrestnya cuma separuh gitu, nggak sampai full. Jadi kalau misalnya kita taruh tangan di sini, telapak tangan kita harus taruh di paha. Ini adalah posisi yang paling enak. Tapi yang gue nggak suka, armrest ini kalau misalnya ditegakkan, dia jadi kayak kursi tengah gitu untuk menyambung sini antara kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kalian punya anak kecil, itu jadi kayak nge-trigger lo buat naruh anak di sini, dan ini berbahaya sekali karena kalau ngerem dadak dia bakal kena transmisi. Nah, soal transmisi, menurut gue ini adalah kelemahan terbesar ya. Kenapa? Karena transmisinya ini dia lemot sekali, gak ada tenaganya sama sekali, perpindahannya lambat, dan kalau misalnya pelan, dia tuh kayak di City, kayak dual clutch, jadi ada sedikit jadder, padahal ini cuma single clutch. Dan yang gue nggak suka lagi adalah tuasnya ini kayak mainan, ringkih sekali, kayak apa namanya, kayak tuas transmisi motor Kaisar. Ini ringkih banget, tapi at least kita dapat sesuatu yang otomatis lah. Dan gue lebih suka bentuknya, tuasnya ini lebih bagus dibandingkan dengan punya Alia. Terus soal kekedapan kabinnya, yang gue rasakan mobil ini punya kekedapan kabin yang cukupan, dalam artian dibandingkan dengan Ayla dan Agya kalau lagi di tol gini ya, dia masih lebih bagus. Dan suara road noise-nya itu, suara ban itu masih terasa masuk. Jadi ya ada harga ada barang sih kalau kata gue ya. Kalau kita lihat speedometernya, mobil ini jujur aja lebay. Dalam artian mobil 1200 cc lemot begini, tapi speedometer bisa sampai 200 km per jam. Mungkin kalau dikasih turbo kali ya, bisa jadi 200 km per jam. Dan juga ini kayak ada sedikit PHP, karena di sini dia instrumennya cukup lengkap. Ada gambar traction control off, ada TRC off, terus ada macam-macam banyak. Tapi padahal traction control dan kawan-kawannya itu nggak ada sebagai fitur mobil ini. Mungkin
di faceliftnya atau di generasi berikutnya atau mungkin untuk pasar luar negeri akan diberikan fitur-fitur seperti ini, soalnya sudah disiapkan dari panel instrumennya. Kemudian kalau kita lihat ke audionya, memang dia lengkap, dia udah ada USB, AUX, dan kita bisa konekin HP kita menggunakan Bluetooth. Cuman yang gue tidak suka adalah sebetulnya gini, mobil murah bukan berarti audionya itu murahan. Contohnya waktu kita tahun 2004 silam Avanza pertama kali itu keluar, itu audionya lumayan meskipun head unitnya begitu. Padahal menurut gue audio itu sangat penting buat mobil murah, karena sejelek apapun mobil kita, kalau misalnya audionya bagus, kita akan lupa kalau mobil kita jelek. Contohnya kalau misalnya kita naik Ford, itu audionya bagus banget sampai kita lupa kalau ATP-nya udah gak ada, tapi mobil itu jadinya enak. Ini langsung di tol, yuk. Sekarang kita udah masuk tol, dan mobil ini punya mesin 3NR 1200 cc bertenaga 88 horsepower. Dan yang gua rasakan dari mobil ini adalah, pertama, kalau kita lagi santai terus kita nginjek gas, jedanya lama sekali dan tarikannya biasa saja. Nggak ada, ini dari tadi belum nyampe 100. Serius, masih 80 kurang malah sekarang. Jadi boleh dibilang cukupan lah, gue nggak bilang underpower tapi cukupan. Dan mobil ini punya tenaga di bawah, putaran bawah itu sangat kurang sekali menurut gue. Jadi kalau di bawah itu rasanya lama dan transmisinya lemot. Tapi atas ini transmisi otomatis. Kalau kalian mungkin mau ngejar performa di mobil ini, sebaiknya ambil saja yang tipe manual. Yang gue rasakan mobil ini punya kekedapan kabin yang cukupan, dalam artian dibandingkan dengan Ayla dan Agya kalau lagi di tol gini ya.